Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, judulnya bab al-khauf minasyirik, takut kepada dosa syirik, takut kepada dosa syirik. Maka di sini kita nukilkan dua perkataan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang pertama, al-Imam Syafi'i berkata, wajadna dima, kami dapati dosa menumpahkan darah, a'zama ma yu'sallahu ta'ala biha ba'da syirki. Wajadna dima'a a'zama ma yu'sallahu ta'ala biha ba'da syirki. Kami mendapati bahwa menumpahkan darah itu membunuh orang lain adalah maksiat terbesar setelah syirik. Adalah maksiat terbesar setelah syirik. Ini dalam kitab Al-Um. Maka di sini kita dapati dari pernyataan statement Imam Syafi'i ini kita tahu bahwasanya dosa yang terbesar adalah dosa apa sih? Syirik. Setelah itu dosa terbesar kedua adalah membunuh. Tetapi syirik lebih dahsyat daripada membunuh. Ini membuat cerah pandangan kita karena sebagian orang terkadang menilai dosa dari yang terkait dengan berbuat zalim kepada orang lain sehingga mereka begitu peduli tentang dosa membunuh berbahaya, dosa misalnya mencuri berbahaya, dosa berzina terkait dengan orang lain maka ini berbahaya, tapi mereka terkadang lalai dari dosa syirik. Karena dosa syirik seakan-akan tidak ada kezaliman kepada hamba, tapi ternyata menjatuhkan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan, ini statement dari Imam Syafi'i bahwasanya dosa syirik lebih besar daripada dosa membunuh. Oleh karena sebagaimana seorang waspada dengan dosa membunuh, jangan sampai membunuh orang, apalagi terhadap syirik yang lebih dahsyat daripada dosa membunuh. Ini karena kalau kita lihat kacamata manusia, mereka orang mau ke dukun, mereka tidak peduli. Karena yang mereka nilai, yang mereka perhatikan itu dosa kalau menzalimi sesama manusia. Tapi kalau menjatuhkan hak Allah, mereka tidak peduli. Sementara Imam Syafi'i mengatakan dosa syirik lebih besar daripada dosa membunuh. Ini statement yang pertama. Statement kedua dinukil dari muridnya Yunus bin Abdul A'la dari Syafi'i, dinukil oleh banyak ulama, di antaranya Az-Zahabi dalam Siyar. Kata Imam Syafi'i, la ayyubtala al-mar'u bima nahallahu anhu khalas syirk billahi khairun lahu min an yabtaliyahu bil kalam. Kata Imam Syafi'i, seorang melakukan seluruh larangan Allah itu berdosa dengan seluruh dosa. Namun selain syirik, yang penting tidak syirik, masih lebih baik daripada tenggelam dalam ilmu kalam. Dalam ilmu kalam. Saya ulangi, kata Imam Syafi'i, seorang melakukan seluruh larangan, seluruh dosa selain syirik, masih lebih baik daripada tenggelam dalam ilmu kalam. Di sini statement ini menjelaskan kepada kita tentang bahayanya ilmu kalam. Kadang orang belajar ilmu kalam biasanya nanti dia mulai ragu tentang Allah, ragu tentang sifat-sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah, dan bisa jadi juga ragu dengan syariat, banyak hal. Sebagaimana sudah kita jelaskan, maka Imam Syafi'i melarang orang untuk belajar ilmu kalam. Ilmu kalam sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu sebelumnya, yaitu ilmu untuk menetapkan Tuhan tapi tidak pakai dalil, hanya sekedar pakai logika. Nah, logika ini namanya logika manusia, akalnya terbatas sehingga logikanya bisa jadi tumpang tindih, bisa jadi kontradiktif, bisa jadi menyebabkan dia menolak berbagai hal-hal yang sudah pasti dalam syariat gara-gara ilmu kalam. Jadi berilmu logika untuk menetapkan adanya Tuhan, tapi kalau tidak dibimbing dengan dalil bisa repot seperti sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu. Namun meskipun ilmu kalam berbahaya, masih lebih bahaya dosa apa sih? Syirik. Kemudian beliau menyatakan satu dosa syirik, satu aja dosa syirik lebih dahsyat daripada seluruh dosa yang lain. Artinya ada seorang mungkin dia satu dosa syirik masih lebih dahsyat daripada dosa yang lain. Misalnya ada orang ternyata dia berzina, dia makan riba, dia mencuri, ya. Dia mungkin durhaka sama orang tua, dia melakukan 10 dosa. Mencuri, berzina, durhaka sama orang tua, membunuh, 10 dia lakukan. Terus satunya lagi berbuat syirik kepada Allah. Mana yang lebih dahsyat? Syirik. Agar kita tahu betapa bahayanya dosa apa? Syirik. Makanya Imam Syafi'i mengatakan satu orang melakukan seluruh dosa, semua larangan Allah dia langgar.
Yang penting tidak syirik. Itu masih lebih mending daripada dia terjebak dalam ilmu kalam. Artinya kalau satu aja syirik dia lakukan, lebih buruk daripada seluruh dosa. Ini statement dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya ini semua membuat kita untuk waspada terhadap syirik. Nah, pada pertemuan kita kali ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berusaha menjelaskan sisi-sisi bahayanya syirik agar kita tahu tentang bahayanya dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Ibu? Sudah? Sudah ya? Baik. Sisi-sisi bahaya syirik yang harus kita waspadai, saya akan sebutkan ada 6 poin. 6 poin ya. Ada 6 poin. Yang pertama, syirik adalah Yang pertama, syirik adalah dosa yang paling berat hukumannya. Syirik adalah dosa yang paling berat apa? Hukumannya. Pertama, dari beberapa poin, dari 4 poin, kenapa dia paling berat hukumannya di dunia maupun di akhirat. Ya, hukumannya di dunia maupun di akhirat. Di dunia dan akhirat. Pertama, dia adalah satu-satunya dosa yang menggugurkan seluruh amal soleh sekaligus. Satu-satunya dosa yang menggugurkan amal soleh sekaligus. Ada dosa tidak menggugurkan dosa yang lain. Orang mencuri tidak, dia dosa, tapi tidak menggugurkan amal soleh yang lain. Ada orang mencuri, dia dosa, tapi apakah menggugurkan amal soleh yang lain? Tidak. Ya. Ada orang berzina, tapi apakah dia menggugurkan pahala amal yang lain? Tidak, tapi dia berdosa. Dia berdosa. Ada dosa yang menggugurkan amal soleh. Seperti apa? Seperti habis bersedekah, kemudian nyakiti hati orang, nyebut-nyebut. Allah mengatakan, la tubutilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalian sebut-sebut nyakiti hati yang kalian bantu, maka pahala sedekahnya hilang. Ya. Sedekah hati hilang. Ya, seperti itu. Jadi ada dosa seperti riba. Riba bisa menggugurkan dosa amal soleh. Aisyah mengingatkan salah seorang sahabat yang pernah terjatuh dalam praktek riba. Aisyah berkata, sampaikan kepada si fulan, gara-gara riba yang dia lakukan, dia telah abtala jihadahu ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah membatalkan pahala jihadnya. Dia telah membatalkan pahala jihadnya karena dia melakukan riba. Ya. Ini maksudnya ada dosa menggugurkan sebagian amal soleh. Dosa menggugurkan sebagian amal soleh. Tetapi dosa yang menggugurkan seluruh amal soleh cuma satu. Namanya apa? Syirik. Syirik akbar. Siapa yang melakukannya maka seluruh dosanya, seluruh pahalanya akan gugur. Allah berkata kepada Nabi, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Sungguh aku telah wahyukan kepada engkau dan kepada para rasul sebelum engkau. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka akan gugur seluruh amalmu. Kalau kau melakukan syirik, la yahbatanna amaluk, kau akan gugur seluruh amalmu tanpa terkecuali. Ini tentunya Nabi tidak melakukan syirik. Ini sekedar ancaman kepada, artinya kalau seukuran selevel Nabi yang luar biasa, amal solehnya itu saja melakukan syirik akan gugur amalnya, apalagi kita. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 65. Ya, surat Az-Zumar ini surat 39. Surat 39 ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sungguh telah aku wahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, kalau engkau wahai Muhammad, padahal engkau seorang manusia terbaik di alam semesta, melakukan syirik, maka seluruh amalmu akan benar-benar gugur. Apalagi kalau selain Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut tentang para nabi, saya bacakan firman-Nya ya. Mulai dari
surat Al-An'am, ini surat Al-An'am ayat 83. 6 ayat 83 sampai seterusnya saya bacakan. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumin narfa darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Demikianlah hujah kami berikan kepada Ibrahim. Allah sebutkan Ibrahim atas untuk mengalahkan kaumnya. Ibrahim berdebat dengan mereka. Kami angkat derajat siapa yang kami kehendaki. Sungguhnya Rabbmu adalah Maha bijak, Maha berilmu. Kemudian Allah sebutkan, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami anugerahkan kepada Ibrahim Nabi Ishaq. Setelah Nabi Ishaq punya anak lagi siapa? Nabi Yaqub. Kullan hadaina. Semuanya kami beri hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl. Sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Nuh. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf Musa wa Harun. Dan dari keturunan Ibrahim ada Dawud, ada Sulaiman, ada Ayyub, ada Yusuf, ada Musa, ada Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang yang berbuat baik. Allah sebut nabi yang lain lagi. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Kullum minas solihin. Semuanya termasuk orang-orang saleh. Allah sebutkan nama nabi lagi yang lain. Wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Luta. Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Yunus, Nabi Lut. Kullan faddalna 'alal alamin. Semuanya kami muliakan di atas alam semesta. Kemudian kata Allah, wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum hadina ila siratal mustaqim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah petunjuk Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Walau asyraku. Seandainya nabi-nabi tersebut syirik. Siapa tadi? Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Sulaiman, Isa, Ilyas, Zakaria, Lut. Banyak sekali tadi disebutkan. Kalau mereka semua syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka akan gugur seluruh amal mereka. Sampai ayat 88 ya. Maka ini sudah Allah ingatkan bukan kepada Nabi Muhammad saja, tapi kepada seluruh nabi akan bahayanya syirik. Padahal nabi-nabi tersebut tidak bakalan syirik, tapi perlu diingatkan. Mereka tidak bakalan syirik. Mereka tidak bakalan, jangankan syirik besar, mereka tidak bakalan riya. Mereka tidak bakalan apa? Riya. Itu pun mereka diingatkan dengan bahaya syirik, apalagi kita yang potensi syirik sangat besar. Kalau mereka perlu diingatkan syirik, apalagi kita ya. Jika mereka perlu diingatkan bahaya syirik, padahal orang-orang mulia, apalagi kita yang berpotensi untuk syirik. Kita ini punya potensi enggak untuk riya? Sangat besar. Sangat besar. Ingin dipuji, ingin diakui, ingin disanjung. Para nabi mereka tidak melakukan. Potensi ada, mereka tidak melakukan. Itu pun mereka diingatkan oleh Allah, apalagi kita. Taib. Di antara yang menunjukkan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling berat adalah satu-satunya dosa yang menyebabkan kekal di neraka. Satu-satunya dosa yang menyebabkan kekal di neraka. Ya. Siapa yang melakukan syirik tidak akan diampuni dan kekal di neraka jahanam. Ya. Kenapa mereka kekal di neraka jahanam? Karena najis akidah mereka adalah najis zatiyah. Zatnya najis sehingga tidak mungkin tersucikan. Adapun dosa-dosa yang lain dia tidak secara zatnya najis, masih bisa disucikan di neraka. Adapun kalau syirik tidak bakalan bisa disucikan. Sehingga kalau masuk neraka, cemplung neraka kekal selama-lamanya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahum abwabus sama wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sungguhnya mereka ini tidak akan masuk surga kecuali onta bisa masuk dalam lubang jarum. Kalau onta bisa masuk dalam lubang jarum, baru mereka bisa masuk surga. Apakah mungkin onta masuk dalam lubang jarum? Mustahil. Maka mereka juga mustahil masuk surga. Innal ladzina kafaru min ahli kitab musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang kafir dari kalangan musyrikin dari ahlul kitab, ya mereka fi nari jahannam, di neraka jahanam apa? Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jadi satu-satunya dosa yang bikin orang kekal dalam neraka adalah syirik. Kekal itu berapa tahun ibu-ibu? 1000 tahun? 100.000 tahun? 1 triliun tahun? Selama-lamanya. Ngeri, dosa ini sangat ngeri. Sangat ngeri. Ya.
Baik. Yang berikutnya, syirik adalah satu-satunya dosa yang jika wafat sebelum bertaubat maka tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau dosa-dosa lain, seorang meninggal belum bertaubat masih mungkin diampuni. Ada orang berzina meninggal. Mungkin diampuni, mungkin kalau enggak diampuni oleh Allah langsung nanti disiksa dulu di neraka bakalan diampuni. Ada orang mati bunuh diri, apakah pasti masuk neraka? Kita bilang belum tentu. Bisa saja Allah ingin ampuni dia, terserah Allah. Ada orang mati durhaka kepada orang tua, apakah pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu, karena bisa jadi Allah bisa ampuni dia. Tapi kalau orang mati musyrik, pasti masuk neraka. Karena dosa musyrik tidak akan diampuni. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah mengampuni. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Ini dan dua kali ayat 116 dan 116. Sungguhnya Allah mengampuni dosa syirik, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Makanya saya ulangi, kalau orang tanya, "Ustaz, ada yang mati bunuh diri, pasti masuk neraka?" Jawabannya belum tentu. Karena bunuh diri, mencuri, bunuh orang masih termasuk dosa selain syirik. Dan dosa selain syirik masih mungkin Allah ampuni bagi yang Allah kehendaki. Jadi ada orang yang meninggal mati bunuh diri Allah ampuni, ada orang meninggal mati bunuh diri Allah tidak ampuni. Yang mana enggak ada yang tahu, itu hal gaib. Tapi kalau syirik Allah tidak akan ampuni. Maka ini menunjukkan akan betapa bahayanya dosa syirik. Sekarang misalnya saya tanya ibu, ada orang dia beribadah selama 60 tahun, dia sudah haji 5 kali, ya. Visanya aman-aman, bukan visa masalah ya. Terus dia sudah umrah mungkin sudah 20 kali, mungkin dia berbakti kepada orang tua, mungkin dia punya pondok, dia punya pesantren, dia punya darul aitam, dia suka bersedekah, dia sudah sholat ribuan kali. Kemudian menjelang meninggal ternyata dia syirik. Ternyata dia percaya kepada dukun tahu masa depan misalnya. Atau dia kemudian menyembelih untuk Nyi Roro Kidul misalnya. Misalnya orang itu selamat Nyi Roro Kidul, dia sembelih. Syirik akbar. Atau dia datang ke wali-wali, dia minta-minta, "Ya wali, sembuhkan aku, ya wali, berikan aku anak, aku sudah lama menikah enggak punya anak." Berarti dia melakukan apa? Syirik akbar. Baik, kemudian dia meninggal. Apakah amalan dia gugur semuanya? Gugur. Bayangkan, cuma gara-gara satu dosa dia lakukan. Di penghujung hidupnya, semua yang telah lalu gugur. Paham? Sekarang saya mau kasih pertanyaan. Ibu-ibu, saya ingin tahu, ngerti atau tidak ya? Jadi saya tadi sudah pahamnya. Jadi ada orang 60 tahun beribadah, kemudian sebelum meninggal dia buat syirik akbar, seluruh pahalanya gugur enggak? Gugur. Sekarang pertanyaan ibu-ibu. Pertanyaan. Pak Ijo sudah haji 5 kali. 5 kali itu berarti apa? Yang pertama 1 haji wajib, disebut haji apa? Islam. Haji Islam. Yang 4 berarti haji sunnah. Haji sunnah apa haji fardu kifayah? Haji sunnah lah. Haji apa sunnah. Baik, ini Pak Ijo, si Pak Ijo. Lalu Pak Ijo ini dia lakukan selama 60 tahun. Di usia 65 tahun dia syirik. Paham? Apa yang terjadi kalau syirik? Semua pahala hilang. Baik. Yang jadi pertanyaan, umur 67 bertobat. Nah, bertobat. Pertama, amalnya balik lagi atau mulai dari nol? Nah. Pertanyaan. Amalnya balik lagi atau mulai dari nol? Khilaf ulama. Ya. Seandainya mati sebelum bertobat,
sebelum bertobat, maka gugur seluruhnya. Maka apa? Gugur seluruhnya. Namun, jika dia bertobat sebelum mati, paham? Ya, dia kudu bertobat. Apakah khilaf? Dua pendapat. Pendapat pertama, amalnya tetap gugur. Amalnya tetap, amal yang sebelumnya tetap apa? Amalnya tidak kembali lagi. Kembali lagi. Berarti mulai dari nol. Bukan Pertamina aja yang mulai dari nol. Nol. Ini pendapat Imam Malik. Ini pendapat apa Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Yang kedua, amalnya kembali lagi. Dan ini pendapat Imam apa? Syafi'i. Muridnya Imam Malik. Yang sepakat kalau dia meninggal sebelum bertobat. Ini sepakat, tidak ada khilaf. Apa di balik ini? Tentu efeknya sangat besar. Kalau dia berbuat syirik, nol lagi ulang. Berarti pahalanya dihapus baru lagi dari awal, ngeri. Kalau Imam Syafi'i enggak, semua yang dia syirik kembali lagi amalnya. Kembali lagi amalnya. Apalagi efek keduanya, di efek pertama tentu perhitungan pahala kalau menurut mazhab Imam Malik habis. Kalau dia taubat ya ulang lagi. Berarti umur 63 kayak baru umur 17 tahun lagi. Baru dewasa baru dewasa lagi. Adapun Imam Syafi'i tidak gugur. Yang kedua, seandainya dia sudah haji, menurut Imam Malik dia harus haji ulang. Karena hajinya gugur. Karena haji dia apa gugur. Berarti dia wajib haji lagi, haji Islam. Menurut Imam Syafi'i tidak, karena haji dia tidak gugur. Tentunya masing-masing punya pendapat kuat, tapi membuat kita harus waspada. Jangan saya melakukan apa? Syirik. Tentu yang lebih tegas atau lebih kencang pendapatnya Imam Malik. Paham Ibu? Kenapa? Nanti dulu habis kajian. Nanti Ustaz. Ada yang bertanya silakan. Ya. Iya. Ya, tobat ya. Apakah ia mendapatkan? Kalau dia umur 65 dia syirik. Dia belum bertobat. Terus berapa? 66 dia bersedekah, dia haji lagi. Semua tidak diterima karena ibadah dibangun di atas apa? Kesyirikan. 67 dia tobat baru tadi khilaf. Paham ya? Semua ibadah dibangun di atas kesyirikan tidak diterima. Orang Nasrani kalau haji terima enggak hajinya? Enggak terima. Karena dia musyrik. Ada lagi yang bertanya? Kalau enggak ada kita ya silakan satu lagi. Silakan Bu. Nanti, bentar, itu berarti penjelasan nanti. Tentang syirik, Pak Ustaz. Ya nanti, itu belakangan. Nanti. Pak Ustaz. Pertemuan ke-20 insyaallah. Oke. Kita lanjut Ibu. Ini paham ya? Taib. Ini semua adalah terkait efek yang besar di akhirat ya. Sekarang di dunia, apa hukuman bagi orang yang musyrik di dunia? Hukumannya harusnya dia dibunuh. Karena orang yang musyrik syirik akbar itu murtad. Kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang berubah agamanya maka bunuhlah. Ini dalam hukum Islam dibunuh. Hukum Islam dibunuh. Dia sudah masuk Islam, kemudian dia musyrik, dia menyembah berhala. Maka dia dibunuh. Dia murtad kecuali dia bertobat, ya. Maka suruh bertobat. Kalau dia masih ngeyel maka hukumannya murtad dibunuh. Kemudian kalau dia musyrik sembelihannya tidak halal. Musyrik dia nyembelih sapi, menyembelih kambing tidak halal kita makan. Yang hanya diberi keringanan cuma ahlul kitab, Nasara dan Yahudi. Kemudian tidak ada warisan karena dia telah murtad. Dia tidak mewarisi dan dia tidak mewariskan. Hukuman warisan tidak ada. Kemudian kalau dikubur, kalau dia masih hidup harus dipisahkan dari pasangannya karena dia sudah murtad. Dia murtad. Maka harus dipisah dari pasangannya. Apakah dia wanita ataukah dia lelaki,
harus dipisah dari pasangannya karena dia murtad. Tentu disuruh tobat dulu. Kalau dia tobat tidak dipisah. Tapi kalau dia tidak tobat maka dipisah. Yang kelima, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, enggak boleh. Dia di kuburan yang selain kaum muslimin. Enggak boleh. Kemudian tidak boleh didoakan ampunan. Allah melarang kita mohon ampunan buat orang musyrik karena orang musyrik tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak boleh doa ampunan, tidak boleh doa rahmat. Kemudian yang lain, tidak boleh menikahi orang musyrik. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah. Wala tunkihul musyrikin. Jangan kalian juga menikahkan wanita kalian dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Ini di antara dampak mereka di dunia. Kemudian yang kedelapan, hati menjadi bimbang. Hati menjadi bimbang. Orang musyrik itu hatinya bimbang, tidak tenteram. Allah mengatakan, "Wa may yusyrik billahi", siapa yang berbuat syirik kepada Allah, fa ka'annama kharra minas sama, seakan-akan dia jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr atau tahwi bihi rih fi makanin sahik, atau dia akan dicabik-cabik oleh burung atau dia di bawah dihembus oleh angin ke tempat yang jauh. Allah menggambarkan orang yang melepaskan tauhidnya seperti dia berpegang dengan pegangan yang kuat, itu langit yang kokoh, kemudian dia terlepas dari pegangan tersebut. Ketika dia jatuh, datang burung kemudian memakan apa? Badannya. Atau dia terhembus dibawa oleh angin di tempat yang sangat jauh. Maka orang yang musyrik itu dia tidak tenang karena dia telah melepaskan pegangan yang kuat. Dia tidak tenang. Baik. Paham Ibu? Ini poin pertama, sisi bahaya syirik, dia adalah dosa yang paling berat hukumannya di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita bahas dia adalah dosa yang paling buruk daripada dosa-dosa yang lainnya. Kita akan bahas poin kedua. Lanjut ya. Ini sudah? Sudah. Dosa yang paling buruk. Pertama, dia dosa paling buruk kenapa? Dia paling menentang tujuan manusia diciptakan. Dia paling menentang tujuan manusia diciptakan. Kita diciptakan buat apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Tahu-tahu dia malah melakukan lawannya, kontradiktif. Harusnya nyembah Allah, dia malah nyembah selain Allah. Ibarat kalau ada tukang kita panggil suruh perbaiki tembok, dia malah rusakin tembok tersebut. Ini dia menentang tujuan kita bayar dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk bertauhid kepada Allah, kita malah beribadah kepada selain Allah. Maka ini menunjukkan dosa ini sangat buruk. Sangat buruk. Menentang tujuan manusia diciptakan. Kemudian juga saya lupa di sini, dia juga terkait dengan hak Allah yang paling utama, terkait dengan hak Allah, hak prerogatif Allah yang paling utama. Apa hak Allah yang paling utama? Adalah diibadahi. Adalah yang diibadahi. Ketika Nabi naik onta sama Mu'adz, Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Tahukah engkau wahai Mu'adz, apakah hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Maka Mu'adz berkata, "Allah wa Rasulullah a'lam." Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Kemudian Nabi menjelaskan, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a." Hak Allah terhadap hamba yaitu hamba hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh berbuat apa sih? Syirik. Jadi maksud saya, ketika seorang melakukan syirik, dia telah menjatuhkan hak Allah yang paling utama. Dia menjatuhkan hak Allah yang paling utama. Maka ini menunjukkan dosa ini paling buruk. Jadi pertama, menentang tujuan kita diciptakan. Yang kedua, menjatuhkan hak Allah yang paling apa? Utama. Dosa-dosa lain hak manusia. Mencuri, hak orang kita ambil. Misalnya kita, waliyatubillah, ada yang berzina, mengambil harga diri orang lain. Ya. Kita bunuh orang, hak nyawa orang. Tapi kalau syirik terkait dengan hak utama Allah, maka saya yang berbuat syirik, dia telah menjatuhkan hak utama Allah selain menentang tujuan diciptakan. Yang ketiga, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia adalah kezaliman yang paling besar. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Allah berfirman dalam surat Luqman,
inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Tatkala Nabi Luqman menasihati putranya, ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai putraku, jangan kau berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik adalah dosa yang kezaliman paling besar. Allah juga berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dalam surat Al-An'am, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Jadi syirik itu Allah namain dengan zalim. Orang berbuat syirik adalah orang berbuat zalim. Kenapa zalim? Zalim itu lawan daripada adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau ada anak pintar, kemudian dia kalau ujian dia nilai paling tinggi, kemudian ada yang malas kemudian nilainya merah, maka di antara keadilan paling adil, maka saya taruh yang pintar tadi ranking 1, yang merah tidak naik kelas. Adil atau tidak? Adil. Tapi kalau saya samakan yang ranking 1 sama yang merah tadi dianggap sama-sama ranking 1, adil atau tidak? Zalim, karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka kata Ibnu Qayyim, at-tauhid a'dalul adl, tauhid adalah keadilan yang paling adil, dan kesyirikan adalah a'zamuz zulm, azlamuz zulm, kezaliman yang paling zalim. Baik. Mana sisi kezalimannya? Perhatikan sini, ada sisi kezalimannya. Yang pertama, sisi kezaliman ya. Allah menciptakan ia dengan akalnya untuk menjadi mulia. Malah ia menjatuhkan dirinya pada kondisi terhina. Jadi dia menzalimi dirinya sendiri. Harusnya dengan bertauhid dia jadi mulia, subhanallah. Allah semakin kita hinakan diri kita di hadapan Allah, kita semakin mulia enggak? Semakin mulia. Manusia semakin kita rendahkan makhluk, kita semakin hina. Nah, ini dia harusnya menjadi makhluk yang paling mulia, dia malah menzalimi dirinya dengan menyembah selain Allah menjadi paling hina. Maka di situ dia zalim terhadap dirinya. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Janganlah kau beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat kepada engkau dan tidak bisa beri mudarat. Kalau kau melakukannya, sungguhnya kau termasuk orang-orang zalim. Kata Ibnu Jarir, "Adz-dzalimi anfusihim", yaitu telah menzalimi dirinya sendiri. Ini dalam surat Yunus ayat 106. 10 ayat 106. Makanya dalil bahwasanya orang yang berbuat syirik dia menzalimi diri kan dia menempatkan dirinya tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Kemudian di antara bentuk kezaliman, dia menyerahkan ibadah kepada yang sama sekali tidak berhak untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi adalah yang menciptakan dia. Kenapa dia serahkan ibadah kepada makhluk yang tidak punya andil dalam penciptaannya, yang tidak punya andil dalam memberi rezeki kepadanya? Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang dosa yang paling berat, kata Nabi SAW, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal yang menciptakan engkau cuma Allah. Seandainya yang menciptakan kita dua zat, Allah dan yang lainnya, kita sembah dua-duanya. Kenapa? Karena dua zat ini punya andil dalam menciptakan kita. Tapi ketika yang menciptakan kita cuma siapa? Allah. Yang menciptakan fasilitas alam semesta juga cuma siapa? Allah. Yang menghidupkan, matikan cuma Allah. Maka yang berhak disembah cuma siapa harusnya? Allah. Maka ketika ada orang memberikan ibadah kepada selain Allah, dia telah berbuat zalim, sezalim-zalimnya. Dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka dia telah berbuat zalim. Bagaimana dia beribadah kepada zat yang tidak berhak untuk diibadah, yang tidak punya andil sedikit pun untuk menciptakan dia, tidak punya andil sedikit pun untuk menyiapkan fasilitas alam semesta buat dia, tidak ada. Kemudian dia ibadahi makhluk tersebut, maka ini kezaliman yang sangat besar karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, sisi zalim, karena telah menyamakan makhluk yang penuh dengan kekurangan dengan Allah yang maha sempurna. Ini di antara sisi zalim. Menyamakan sesuatu yang tidak sama. Saya katakan tadi, kalau ada anak nilainya merah, yang satu nilainya 100, kemudian disamakan, kira-kira zalim atau adil? Zalim. Bagaimana mau disamakan yang nilai 100 dengan nilainya 3? Enggak boleh disamakan. Nah, bagaimana seorang kemudian menyamakan Allah yang maha kaya dari segala sisi, disamakan dengan makhluk yang maha kurang dari segala sisi? Allah berfirman, "Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah." Wahai manusia, kalian adalah fakir kepada Allah, adalah makhluk lemah.
Dia tidak punya kemampuan apa-apa sehingga dia butuh kepada Allah dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dia butuh kepada Allah dalam menjaga keberadaannya. Keberadaan dia banyak kaitan. Dia butuh diadakan oleh Allah, dia butuh di maintenance oleh Allah, dia butuh fasilitas. Kita aja manusia kalau bisa supaya ada banyak kebutuhan enggak? Banyak. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh udara, kita butuh istirahat, banyak yang kita butuhkan. Kalau enggak kita rusak mati. Maka manusia ini sangat lemah sekali. Kita enggak tahu 1 jam kemudian apa yang terjadi, enggak ada yang tahu. Manusia tidak tahu dia kapan mati, tiba-tiba dia mati. Lemah sekali. Atau dia sakit, sudah olahraga malah sakit. Sudah olahraga malah mati, ya enggak? Iya enggak olahraga, enggak mati-mati. Ya. Maksud saya olahraga sebab umur panjang tapi jangan terlalu pede. Ya, karena orang sebenarnya manusia lemah sekali. Kemudian kita mau nyamakan Allah dengan manusia, tentu ngaco ya. Bagaimana saya lihat gimana orang ketika musim corona kemudian datang ini foto wali kalau taruh di rumah tidak akan kena corona. Ini wali ini aja waktu sakit dia ke rumah sakit, dia mati akhirnya. Padahal wali ini kan dia pengen hidup. Buktinya dia pengen hidup, dia ke rumah sakit. Kecuali dia bilang saya matikan diri saya sendiri. Enggak, dia ke rumah sakit. Periksa darah, kemudian dia cuci darah. Dia pengen hidup, tapi akhirnya juga mati. Kemudian dia sudah mati malah bisa jaga kita dari corona. Otak dari mana? Tapi itulah yang bisa jaga kita dari segala cuma siapa? Allah. Bagaimana mereka seorang berbuat syirik, dia menyamakan Allah dengan makhluk untuk sama-sama diibadahi, maka dia telah berbuat kezaliman di puncak kezaliman. Maka syirik adalah kezaliman yang paling besar. Taib. Sisi keempat, bahwa syirik adalah dosa yang paling buruk. Sisi keempat adalah syirik adalah dosa yang tidak ada faktor hawa nafsu. Dosa-dosa lain ada hawa nafsunya. Kita mencuri barang orang, waliyadzubillah. Kenapa? Karena ada pingin punya barang orang. Seorang korupsi, dia pingin punya uang. Ada hawa nafsu di situ. Dia seorang berzina karena dia ada hawa nafsu di situ. Demikianlah orang menjatuhkan orang lain karena ada persaingan, ada hawa nafsu. Tapi kalau syirik apa yang dia dapatkan? Apa kelezatan nafsu yang dia dapatkan? Enggak ada. Terus dia melakukan, maka ini menunjukkan benar-benar murni syubhat, benar-benar bodoh. Benar-benar bodoh. Karena faktor yang membuat dia termotivasi melakukan sesuatu enggak ada. Beda kalau orang merampok ada faktor ingin punya banyak duit. Seorang korupsi karena ingin punya, seorang berzina karena ada kelezatan yang dia dapatkan. Syirik enggak ada hawa nafsu situ. Kenapa dia melakukan? Berarti ini dosa paling buruk. Makanya kalau dosa semakin faktornya semakin kecil, dosanya semakin besar. Rasulullah mengatakan, salah satu 3 golongan la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim wala yuzakim walahum adzabun azim. 3 golongan yang Allah tidak lihat mereka pada hari kiamat, Allah tidak aja berbicara dengan mereka, bagi mereka adab yang pedih, di antaranya usyaimitun zanin, orang tua yang berzina. Orang berzina dosa besar, tapi kalau tua berzina ini faktornya semakin kecil, dia tetap berzina maka dosanya semakin besar. Nabi juga mengatakan ailun mustakbir, miskin tapi sombong. Kalau orang kaya sombong dosa atau tidak? Sombong, dosa. Orang miskin harusnya tidak sombong. Ketika ada miskin yang sombong, lebih besar dosanya daripada kaya yang sombong. Miskin sombong lebih besar dosanya daripada kaya yang sombong. Kenapa? Karena faktor untuk sombong enggak ada sebenarnya. Loh, kenapa kau sombong? Nah, sama dengan ketika orang musyrik, dia melakukan satu faktor dia untuk musyrik, apa faktornya? Enggak ada. Tidak ada kelezatan yang dia makanan, tidak ada kelezatan syahwat. Terus kenapa dia melakukan? Ketika dia melakukan suatu dosa tanpa ada faktor, maka ini dosanya semakin apa? Besar. Paham ya, Ibu? Kemudian yang kelima, syirik adalah kebodohan kesesatan yang paling parah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adhallu mimma yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu yaumal qiyamah." Dalam surat Al-Ahqaf ini 46 ayat 5. Kata Allah, "Wa man adhallu," siapa yang lebih sesat? Tidak ada yang lebih sesat daripada orang syirik. Mimman yad'u min dunillah, yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak akan mengabulkan permintaannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allah tidak akan mengabulkan permintaannya. Makanya orang musyrik paling bodoh.
Meskipun dia gelarnya profesor. Antum bayangkan ada orang, ibu bayangkan ada orang datang ke sapi, kemudian dia nunggu sapinya pipis. Kemudian dia habis dia ambil, kemudian dia kumur-kumur atau dia usapkan ke wajahnya. Ini hewan hina, anak kecil pun tahu, itu jorok, itu jijik. Tapi ketika setan datang menghiasi, bosnya kencingnya kencing berkah. Bayangkan sebagian orang ada ada sapi, ditunggu beolnya. Kalau ada beolnya dianggap apa? Berkah. Di mana tanya? Bayangkan ada orang bikin pahat Tuhan, kemudian dia sembah Tuhan itu sendiri, padahal dia yang pahat sendiri. Makanya Nabi Ibrahim berkata, "Ata'buduna ma tanhitun." Kok bisa kalian menyembah yang kalian pahat sendiri? Maksudnya akal tidak jalan. Orang syirik itu akalnya tidak jalan. Padahal kalau anak kecil suruh mikir, ngapain kau menyembah? Ini patung kau bikin, kenapa disembah? Loh harusnya yang dibikin yang nyembah yang membikin, ya enggak? Akalnya harusnya yang dibikin menyembah yang mengkritnya, ya. Hasil kreator harusnya menyembah yang mengkritnya. Ini malah sebaliknya, kok bisa begitu? Makanya ada seorang masuk Islam gara-gara, saya sering cerita ini, dia lagi nunggu bis di depan pabrik buat Tuhan. Tahu-tahu dia lihat ada orang lagi bikin Tuhan, pahat-pahat. Terus ada Tuhan setengah jadi, belum jadi, diinjak sama dia untuk bikin. Ada Tuhan setengah jadi, mungkin kepalanya belum selesai, diinjak. Akhirnya dia penyembah berhala, dia pikir ini orang kurang ajar. Meskipun Tuhan baru setengah jadi, jangan begitu dong. Tapi dia pikir-pikir lagi, kok bisa saya menyembah patung yang dibikin? Makanya orang musyrik itu nalarnya nggak jalan. Coba, bagaimana orang mati kita minta sama orang mati? Orang mati kan justru kita yang pikul, kita yang mandiin, kita yang sholatin, benar atau tidak? Kenapa kita malah minta sama dia? Coba, logika jalan nggak jalan. Nggak jalan. Sebagian orang sampai nyembah kepada berhala, nyembah kepada hewan, nyembah tikus, nyembah macam-macam. Nggak jalan. Orang musyrik itu paling sesat, tidak ada yang lebih besar daripada orang musyrik. Bagaimana kemudian seorang menyembah seorang nabi yang dia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Dia harus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang menyembah nabi yang menurut mereka nabi itu terbunuh akhirnya oleh makhluk yang dia ciptakan? Gimana? Ini gimana Tuhan dibunuh oleh makhluknya? Ditangkap, kemudian dibunuh, mati. Gimana mau disembah? Gimana mau disembah Tuhan yang butuh makanan? Makanya ketika Allah membantah orang-orang Nasrani, Allah mengatakan kana yakulani ta'am. Gimana menyembah sementara Nabi Isa dan ibunya makan makanan? Apakah orang yang makan makanan disembah? Gimana? Gimana mau menyembah makhluk yang tidak bisa apa-apa? Makanya Allah mengatakan, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah. Bumi, Allah Maha Besar. Bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yamini. Langit dilipat oleh Allah. Yauma natwi sama katayyi sijil lil kutub. Kami lipat langit seperti lembaran-lembaran buku. Itu yang berhak disembah yang bisa seperti itu. Sementara yang tidak bisa apa-apa kok malah disembah. Kalau wali itu ternyata bisa matikan matahari, bisa gulung, itu mungkin wali itu disembah. Wali nggak bisa apa-apa. Waktu mati aja nggak bisa apa-apa, kita yang pikul dia kasih masuk dalam apa? Masukin dalam liang lahat. Kalau nggak kita pikulin dia nggak bisa jalan sendiri. Terus kemudian disembah, nggak masuk akal. Maka saya bilang syirik itu di antara keburukannya dia menghilangkan akal sehat. Ini sudah turun temurun akal sehat, hilang. Orang musyrikin rata-rata akal sehatnya hilang. Meskipun dia profesor, meskipun dia... Baik. Yang kelima, yang keenam. Makanya syirik adalah bentuk buruk sangka kepada Allah. Syirik adalah bentuk buruk sangka kepada Allah. Dan ini melazimkan merendahkan Allah. Buruk sangka yang melazimkan merendahkan Allah. Ya, saya ulangi. Ini buruk sangka yang melazimkan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang yang berbuat syirik menyangka bahwasanya harus ada perantara antara dia dengan Allah. Sehingga dia buruk sangka, dia bilang, aduh kalau kita siapa? Allah mana mau dengar kita? Emang Allah kenal kita? Kita ini siapa? Kita banyak dosa. Kita harus lewat perantara. Ini kan berarti menuduh Allah tidak kenal dia. Menuduh Allah tidak peduli sama dia. Ini buruk sangka atau berbaik sangka? Berburuk sangka.
Orang aja kalau itu semua bertobat gimana? Oh banyak dosa. Bertobat Allah. Kalau bertobat gimana? Harus lewat orang juga. Taruhlah kau penuh dosa. Terus cara bertobat gimana? Ya tinggal sholat tobat. Ya sudah. Kau tobat aja penuh dosa bisa langsung connecting sama Allah. Kenapa pas minta-minta harus lewat orang? Harus lewat wali-wali. Berarti diburuk sangka sama Allah. Mereka menganalogikan Allah seperti raja. Kalau raja iya, raja nggak tahu kita. Bupati nggak tahu kita, gubernur nggak tahu kita. Dia pengetahuannya terbatas. Kalau mau ketemu dia harus lewat perantara. Itu bupati. Kalau Allah maha mendengar, maha mengetahui. Wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jangankan kita ada daun yang jatuh pun Allah tahu. Wa huwa alimun bidzati sudur. Jangan sebelum kau omong yang terlintas dalam hatimu juga Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Jangankan dirimu, lirikan matamu juga Allah tahu. Maka ketika ada orang mengatakan harus lewat perantara, dia suudzon sama Allah dan melazimkan dia merendahkan Allah seakan-akan Allah tidak tahu apa masalah dia. Kira-kira Allah tahu enggak tentang kita? Secara detail? Person demi person? Iya, Allah tahu. Ada orang berdoa bisik-bisik, tahu-tahu doanya dikabulkan. Dia sendirian tanpa perantara macam-macam. Ada kawan saya dulu orang awam. Ada temannya mau cuti. Kamu cuti kemana? Saya mau ke kuburan wali ini. Kenapa? Biar lewat kuburan itu nanti akan sambung kepada Allah. Maka teman saya bilang, kenapa susah-susah? Tinggal sholat malam, apa susahnya? Bangun malam, sholat, angkat tangan, connecting enggak? Connecting. Bahkan Allah turun ke langit dunia cari hambanya. Mana yang bangun malam, mana yang minta kepada Allah. Ini ngapain susah-susah ke sana? Ini pertama. Bantahan kedua, misalnya dia minta tolong sama wali Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani seorang wali yang soleh. Tapi dia tidak bisa bantu kita karena dia sendiri sudah meninggal dunia. Kalau kamu minta harus lewat Abdul Qadir Jailani atau lewat Habib Fulan. Taib. Itu Habib kenal kau juga enggak? Bukannya yang minta lewat Habib banyak. Terus emang Habib kenal kau? Kan enggak tahu. Berarti harus ada itu ring satu Habib, berarti harus ring dua lagi. Untuk menuju Allah bering-ring kita lewati. Karena Habib belum tentu juga kenal kau, Allah saja tidak kenal kau, apalagi Habib mau kenal kau. Coba, gampang. Allah saja kau yakini Allah tidak tahu kau, apalagi Habib mau tahu apa dia? Dia masih hidup aja enggak kenal kita, apalagi sudah mati. Terus kita minta-minta dia, emang dia tahu kita? Jadi siapa yang mengambil perantara antara dengan Allah, dia telah merendahkan Allah dan suudzon kepada Allah. Makanya Ibrahim alaihissalam berkata, "Aifkan alihatan dunallahi turidun." Kalian berbuat dusta, ingin kalian sembah-sembahan selain Allah yang kalian inginkan. Fama dhannukum birabbil alamin. Emang persangkaan apa kalian kepada Allah? Persangkaan kalian apa? Itu kalian merendahkan Allah. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara bentuk suudzon kepada Allah, menyangka ada yang bisa kasih syafaat tanpa izin Allah. Pokoknya kita connecting kepada si Habib atau si wali, nanti langsung otomatis Allah kabulkan. Dalam mekanisme syafaat tidak ada demikian. Kalau orang pun minta syafaat pada hari kiamat kelak, atau harus minta izin kepada siapa? Allah. Harus minta izin kepada Allah. Beda kalau di dunia. Kalau di dunia, raja punya menteri bisa kasih syafaat tanpa izin. Kenapa raja tersebut butuh kepada menteri? Kita di dunia coba, enggak usah raja, kita bos, kita punya tangan kanan, tangan kiri, punya anak buah. Karena tangan kanan, tangan kiri kita ini, anak buah ini, kita merasa punya jasa sama kita, terkadang dia inisiatif sendiri, atau dia melakukan sesuatu tanpa izin. Bahkan kita enggak enak untuk menolak, karena kita butuh kepada dia. Betapa sering raja seperti itu, betapa sering presiden seperti itu. Dia enggak enak sama menteri, karena selama ini dibantu oleh menteri. Sehingga menteri tersebut bisa ambil kesimpulan, keputusan, meskipun tidak izin sama dia. Atau kasih memo, bos tolong ini bos. Bosnya enggak enak, karena pernah butuh bantuan kepada menteri tersebut. Nah ini tidak berlaku pada Allah. Emang siapa yang bantu Allah? Allah tidak butuh bantuan. Makanya Allah mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang bisa beri syafaat kecuali dengan izin Allah. Makanya coba ibu bayangkan, ada orang misalnya ke kuburan. Ini kuburan wali fulan. Dia nangis-nangis di kuburan. Dia wali, gini wali, ya wali. Kira-kira ketika dia menangis kepada wali ini, hatinya kepada Allah atau kepada wali? Mungkin Allah dia lupa, karena menurut dia kapan wali oke, selesai urusan. Ibarat kalau kita mau ketemu raja, kita tahu ada menteri, hubungannya baik dengan raja. Kapan menterinya ACC, raja tinggal ikut. Maka ketika kita raja hati, ketika kita datang ke menteri tersebut, hati kita ke raja atau ke menteri? Saya ulangi, ada raja, keputusan dia tergantung keputusan
Menteri. Kapan menteri oke, raja tinggal ACC. Baik, ketika kita minta lewat menteri, hati kita ke menteri atau ke raja? Ke menteri. Sama orang kalau ke kuburan, hatinya ke kuburan bukan kepada Allah. Situlah syirik, hati dia terikat kepada penghuni kubur. Dia lupa sama Allah. Karena menurut dia kalau penghuni kuburan ini oke, maka selesai. Allah pasti setuju. Maka inilah bentuk suudzon kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak maha mendengar, seakan-akan Allah meninggalkan tidak peduli dengan hambanya. Padahal Allah berfirman, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat." Apakah sama dengan Allah yang mengurusi makhluk-makhluknya satu demi satu? Allah tuh ngurusin kita secara detail, person-person satu demi satu, bukan gelondongan, enggak. Masing-masing kita diurusin. Kalau kita bisik-bisik, Allah dengar kita masing-masing. Baik. Di antaranya menyangka Allah perlu pembantu-pembantu yang membantu Allah mengatur alam semesta, sehingga mereka percaya misalnya gunung ini ada yang jaga, sehingga harus ke gunung ini. Pantai Selatan ada nyai siapa yang jaga, sehingga harus. Ini semua tidak benar. Semua yang mengatur alam semesta siapa? Allah. Kata Allah, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak meletihkan Allah sama sekali. Allah mengatur langit dan bumi. Maka saya katakan di antara bentuk bahaya syirik, syirik adalah bentuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah dosa yang sangat besar. Sudah Ibu? Sudah belum? Sudah. Kita lanjut. Poin yang berikutnya, di antara yang buat kita takut sama syirik, banyak orang terjerumus dalam syirik. Banyak sekali. Makanya Nabi Ibrahim ketika berdoa, dia mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sungguhnya berhala-berhala tersebut sudah banyak menyesatkan manusia. Dalam surat Ibrahim ayat 36. 14 ayat 36. Nabi Ibrahim berkata, Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesyirikan, dari penyembah berhala, anak-anakku juga demikian. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, betapa banyak manusia terjebak dalam kesyirikan, tersesatkan. Saya tanya sama Ibu, yang nyembah berhala berapa jumlahnya? Miliar enggak? Miliar. Orang India berapa? Miliar. Siapa lagi? Buddha, Hindu, banyak sekali. Yang percaya Nabi Isa anak Tuhan, berapa jumlahnya? Banyak, miliaran. Miliaran enggak? Miliaran. Bukan sedikit yang syirik, miliaran. Nah, ketika kita tahu banyak orang terjebak, maka kita takut jangan sampai kita seperti mereka. Maka ini membuat kita takut. Kemudian di antara hal yang membuat kita takut, ternyata banyak syirik yang samar. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, samar. Asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlati sauda fi safati sauda fi dzulmatil lail. Bahwasanya syirik pada umatku ini lebih samar daripada rayapan semut hitam di batu hitam dalam kegelapan malam. Maksudnya banyak orang terjerumus syirik dia tidak sadar. Tapi ini umum, syirik besar maupun syirik apa? Kecil. Ya. Syirik besar maupun kecil. Betapa banyak gampangannya ketika dia berobat, dia merasa yang menyembuhkan adalah dokter ini bikin saya sembuh. Nah, itu syirik kecil. Sehingga hatinya bergantung kepada dokter tersebut. Betapa banyak orang kerja, dia gantungkan rezekinya kepada bos. Kalau bosnya nggak bisa dapat gaji, harus bos. Hatinya tergantung kepada bos. Dia lupa pemberi rezeki adalah siapa? Allah. Ini syirik kecil contohnya. Betapa banyak orang terjerumus dalam riya. Kita sendiri sering terjerumus dalam apa? Riya. Kita tidak sadar ternyata kita riya. Ada seorang, dia selalu sholat di saf pertama. Dan dia merasa dia ikhlas. Suatu hari dia terlambat, dia sholat di saf ketiga, sholat keempat. Ketika dia sholat di saf ketiga atau keempat, dia merasa malu. Malunya kepada manusia, bukan kepada Allah. Berarti selama ini dia saf pertama hanya riya. Hanya mencari perhatian pujian manusia. Kalau dia terlambat, harusnya malunya kepada Allah, bukan kepada manusia. Dia baru sadar, oh ternyata ini saya bermasalah. Sebenarnya saya bermasalah. Jadi sehingga syirik ini sangat samar, maka seorang waspada. Bisa jadi seorang terjatuh tanpa dia sadari. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamhu wa a'udzubika mimman la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau atas syirik yang aku sadari dan syirik yang aku tidak sadari. Jadi ada syirik yang kita tidak sadari. Banyak. Nah, dosa seperti ini, kalau zina kita sadar, riba kita sadar,
Benar atau tidak? Membunuh kita sadar, durhaka kita sadar. Tapi syirik terkadang kita tidak sadar, bahkan kita berlezat-lezat dengan syirik tersebut. Nah, dosa seperti ini harusnya kita takut. Oleh karenanya di antara berikutnya, bahkan syirik kecil pun termasuk dosa besar. Syirik kecil dinamakan syirik kecil bukan berarti dia dosa kecil. Tapi untuk membedakan kalau syirik besar mengeluarkan orang dari Islam, kalau syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi dua-duanya dosa besar. Makanya Nabi menyebutkan 3 orang yang pertama kali dihukum oleh Allah pada hari kiamat kelak, orang-orang yang riya, terjerumus dalam syirik kecil. Nabi mengatakan, dan ini Nabi takut menimpa para solihin. Kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian syirik kecil. Fasa'aluh, kata mereka, apa syirik kecil tersebut? Kata Nabi, ar-riya, itu riya. Nah, kita takut terjerumus dalam riya. Sekarang betapa banyak orang tidak takut sama riya. Dan publish amal soleh. Para salaf dulu takut. Nabi aja khawatir sahabat kena riya. Kita sekarang banyak orang pede, seakan-akan dia publish amal soleh dia, cerita di podcast, cerita di mana, seakan-akan dia tidak riya. Ya, kalau orang takut harusnya dia tidak spekulasi. Tapi orang pamer sedikit-sedikit pamer, dia merasa aman. Bahwasanya tidak bakalan riya. Makanya yang bahaya, syirik itu dosa yang sering tidak kita sadari. Tapi yang terakhir, yang keenam, syirik itu banyak modelnya, banyak sekali. Syirik besar banyak modelnya, syirik kecil banyak modelnya. Syirik besar berdoa kepada selain Allah, nyembelih untuk hewan, nyembelih hewan untuk malaikat, nyembelih hewan untuk wali, nyembelih hewan untuk jin, percaya sama dukun tahu masa depan, banyak. Meyakini ada yang memiliki otoritas, yaitu kekuasaan secara otonomi di pantai tertentu, pantai selatan gunung ini adalah syirik. Syirik banyak sekali. Kemudian juga syirik kecil juga banyak modelnya. Nah, ketika syirik ini banyak modelnya, yang buat kita khawatir. Karena kita bisa jadi terjerumus dalam syirik-syirik tersebut. Oleh karenanya, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya Nabi Ibrahim takut kepada syirik dan dia berdoa dalam Al-Qur'an, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku. Anak-anakku jauhkan, ini namanya jauhkan. Nabi Ibrahim bukan cuma bilang hindarkan, tapi apa? Jauhkan. Itu sejauh-jauhnya dari menyembah berhala. Maka kalau Ibrahim saja takut, apalagi kita. Man ya'manul bala ba'da Ibrahim, kata seorang ulama salaf, siapa yang merasa aman kalau Ibrahim saja tidak merasa aman. Padahal Ibrahim yang menghancurkan batu-batu berhala siapa? Ibrahim. Dia yang berperang, yang berdebat dengan ahlu syirik. Dia berdebat dengan para penyembah berhala ketika di Babilonia, dan ketika di Syam, di Harran, dia berdebat dengan para penyembah benda-benda langit. Dia ajak debat. Dia saja yang berdebat. Yang ahli tauhid takut dengan apa? Syirik, apalagi kita. Oleh karenanya seorang waspada dengan syirik, karena syirik adalah dosa paling besar. Ini aja Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang saya sampaikan agar kita waspada, ya. Jangan meremehkan masalah syirik, jangan spekulasi dengan masalah syirik. Rugi kita beramal soleh. Syirik kecil, kalau syirik riya, kita beramal soleh, bangun masjid, ternyata enggak ada pahalanya. Jadi ustaz ceramah sana, ceramah sini, sudah bagus, banyak yang hadir, audiensnya banyak, followernya banyak, ternyata riya, percuma, habis usaha berpuluhan tahun, dakwah hilang semua. Kenapa? Karena riya. Ternyata cari sanjungan aja. Tapi demikian saja. Insyaallah nanti ada pembahasan tentang ruqyah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.